Nah kebetulan hari itu tuh weekend, jadi ramai banget kan yang ngumpul. Tiba-tiba salah satu temen gue nih kayak ngide, healing lah healing gitu. Mumpung rame-rame nih sekalian konvoy gitulah, Vespa riding gitu. Enak kemana nih, gak usah jauh-jauh lah, puncak-puncak. Terus tiba-tiba temen gue yang namanya Rio ini kan nyaut ya. Ya walaupun gue gak punya Vespa, tapi gue punya villa nih, dia bilang gitu. Jadi kita kesana aja yuk. Nah, menurut Rio, penjaganya ini sudah dikontak sama dia gitu untuk kita mau nginep di villa itu selama 2 malam. Oke, Rio kasih nomor penjaganya kan. Tapi kita teleponin itu nggak diangkat-angkat. Nah, tapi kita itu nggak langsung disuruh masuk sama si penjaga villa. Jadi dia bilang gini, bentar ya Neng, ini diberesin dulu villanya. Kita sempat kesel ya, artinya yang kayak si Rio bilang katanya udah kontak ya gitu. Tapi kok kenapa masih baru mau diberesin gitu. Nanti Neng sama A pilih aja mau tidur di mana. Udah ya saya tinggal gitu kan. Akhirnya ditinggal kan sama si penjaga ini. Sebelumnya penjaga ini bilang, ini kamar yang ini dia nunjuk nih, kamar yang ada toiletnya. Kalau tamu datang ke sini sih jarang ada yang mau tidur di kamar ini. Di dalam kamar itu ada lukisan. Objeknya manusia, ibu sama anak perempuan. Nah karena lukisan ini kayak lukisan lama gitu ya, jadi memang menyeramkan. Nah saat kita lagi mengamati lukisan itu tiba-tiba lukisan itu jatuh ya, bergeser terus langsung jatuh gubrak. Nggak lama tuh sekitar jam 12-an lah, Rio datang tuh naik mobil. Ya udah masuk, ngapain sih lo di luar? Sebenarnya kita keluar itu karena hawa di dalam tuh lebih dingin daripada di luar gitu loh. Terus akhirnya si Rio ngajakin masuk kan, ayo masuk. Wah lo udah pada tata-tata loh. Itu tas kita berantakan di dalam kan. Masih main asal taruh gitu aja kan. Itu tiba-tiba pas kita masuk bareng si Rio, tas kita udah tertata. Hah? Itu yang jaga villa ya, katanya gitu. Nunjuk ke halaman itu, depan, deket ayunan. Terus pas kita lihat, iya yang jaga villa. Itu dia lagi ngomong sama siapa. Dan seperti ada 2 sosok di ayunan itu. Halo Jagger, balik lagi sama gue John Arya dan seperti biasa di studio gue ini udah kedatangan seorang wanita cantik yang bakal menceritakan kejadian menyeramkan yang pernah dialaminya. Jadi gue mau ngebahas tentang villa nih. Jadi awalnya wanita cantik ini tuh berniat untuk healing karena baru aja resign dari pekerjaannya. Tapi bukannya healingnya ini berakhir dengan happy, malah jadi menyeramkan karena sosok lukisan yang menyeramkan juga nih tentunya. Dan sebelum kita masuk ke cerita, gue mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan dan mau jadi narasumber. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di sini. Dan langsung aja kita sapa narasumber gue. Di depan gue ini udah ada Kasinta. Halo Kasinta. Halo. Sehat Kasinta? Sehat alhamdulillah. Kasinta, ini kejadiannya tahun berapa nih Kasinta? Kejadiannya ini mungkin pertengahan 2020 ya. 2020. Di mana nih? Di suatu villa di daerah Puncak. Jawa Barat ya? Puncak Jawa Barat ya? Iya. Kalau boleh tahu sedikit nih dari semua kejadian yang lo inget nih Kak, yang paling epic dan menyeramkan, apa nih? Sebenarnya gini ya, di villa itu yang paling menyeramkan adalah si makhluk ini tuh bisa memindahkan barang. Dan itu sangat teratur gitu. Rapih gitu? Rapi. Selain itu ada lagi? Banyak sih Banyak ya? sebenarnya. Banyak. Penasaran nih gue nih. Dan gue yakin juga teman-teman di rumah nih udah penasaran nih Kak. Mau denger kisah lo seperti apa. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja. Kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Ya, jadi setelah gue resign bulan Oktober 2019 itu, akhirnya rumah gue pun kayak dijadikan base camp gitu. Sama teman-teman gue yang mana itu komunitas Vespa lah gitu. Sering pada ngumpul di situ. Nah kebetulan hari itu tuh weekend, jadi ramai banget kan yang ngumpul. Tiba-tiba salah satu temen gue nih kayak ngide, healing lah healing gitu. Mumpung rame-rame nih sekalian konvoy gitulah, Vespa riding gitu. Enak kemana nih, gak usah jauh-jauh lah, puncak-puncak.
Terus tiba-tiba teman gue yang namanya Rio ini kan nyaut ya. Ya walaupun gue nggak punya Vespa tapi gue punya villa nih, dia bilang gitu. Jadi kita kesana aja yuk. Sepakat lah tuh semuanya. Akhirnya ya kita rencanain untuk berangkat. Kita berangkat ke puncak itu mungkin 3 hari setelah itulah kita merencanakan itu. Karena memang kita pilih weekdays bukan weekend gitu untuk menghindari kemacetan gitu. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol itu mungkin malam minggu, itu hari Rabunya atau hari Kamisnya tuh kita berangkat. Oke. Kita konvoy tuh, ada 8 motor. Masing-masing motor 2 orang. Jadi ada 16 orang dan 4 ini yang si Rio yang pakai mobil dan ada 3 temen gua perempuan. Oh, berarti 2 rombongan nih. Iya, Rombongan pertama naik motor, keduanya naik mobil. Mobil cuma 1. Oke. Mobilnya si Rio ini. Yang punya villa ya? Yang punya villa. Ya karena dia naik mobil kan otomatis pasti dia nyampainya belakangan dong. Pasti lebih cepet kita yang naik motor kan. Sampai akhirnya kita konvoy naik motor gitu. Entahlah di jalan itu kan kita agak kepisah-pisah juga ya. 8 motor kan lumayan juga ya. Sampai 2 motor itu nyampe duluan ke villa. Kita tuh berangkat sebelum asar kalau nggak salah deh, jam 3-an. Jam 3 atau 3 lewat lah. Nah itu karena kita jalannya santai tuh, rutenya kan nggak lewat tol ya kalau motor, jadi lewat Parung apa. Sampai di situ cuma 2 motor pertama itu gua, termasuk di motor itu. Oke, kakak berarti sampai duluan nih? Sampai duluan, gue sama 3 orang temen gue cowok. Terus bener apa nggak sih nih villanya gitu? Iya sih kayaknya bener, coba telepon dulu si Rio lah. Akhirnya si Rio kasih ciri-ciri villanya lah, kesini sini. Iya bener sih ini villanya gitu. Telepon penjaganya nggak diangkat-angkat, kita sambil ngintip-ngintip lah tuh dari gerbang itu kan. Oke juga sih nih kayaknya villanya gitu, gede banget kayaknya tuh di dalam. Karena jarak dari gerbang ke rumah aja itu yang kita lihat mungkin ada kali 20 atau 30 meter. Gila, luas Itu sekali. besar banget. Jadi villanya ini kalau yang kita lihat dari gerbang ya, itu kayak di sini rumah yang besarnya bentuknya tuh kayak rumah panggung. Cuma rumah panggung yang modern. Terus ada di sisi sininya itu kayak pavilion, jadi rumah yang lebih kecil, tingkat 2 lantai tapi kecil. Terus di sini kayak ada jembatan penghubung nih. Tapi di bawah ya, di bawah gitu. Tapi ada atapnya. Jadi menghubungkan rumah yang satu dengan rumah yang ini gitu. Rumahnya keren sih villanya. Jadi kita itu 2 motor sampai di villa duluan. Jadi kita berempat. Gue cewek sendiri saat itu. Udah akhirnya pada saat kita sampai di villa itu kebetulan hujan gerimis. Dan di depan gerbang itu memang kayak ada atap kanopi gerbang gitu ya. Jadi kita berteduh di situ. Gue coba hubungin teman gue dong. Anggaplah namanya Rio. Rio, kita udah sampai nih di villa. Minta nomor penjaganya dong. Nah menurut Rio penjaganya ini sudah dikontak sama dia. Untuk kita mau nginep di villa itu selama 2 malam. Oke, Rio kasih nomor penjaganya kan. Tapi kita teleponin itu nggak diangkat-angkat. Jadi kita kayak cuma ngintip dari sela-sela nih yang mana sih villanya, karena memang ada 2 rumah. Satu itu seperti pavilion dan satu lagi tuh rumah utama yang besarnya itu. Jadi kalau kita lihat dari luar, villa ini tuh bentuknya tingkat gitu ya. Jadi kayak rumah panggung. Akhirnya kita masih nelfon-nelfon kan di depan gerbang itu kan. Masih nunggu, itu ada mungkin warga yang lewat gitu ya, naik motor. Terus, teh mau ke situ katanya gitu kan. Kita bilang kan, iya mau ke situ. Itu tuh neduh aja di warung saya katanya gitu kan. Karena memang nggak masuk-masuk kan kita. Udah akhirnya kita neduh tuh di situ. Nah sekilas itu dia nanya lah, mau di sini? Iya. Berapa lama teh? 2 malam. Nah kita sambil tetap coba hubungin kan. Akhirnya kita memutuskan untuk nih udah gerimisnya udah agak reda. Coba kita balik lagi deh ke situ, ke depan villa itu kan. Nah pas begitu ditelepon nggak diangkat-angkat juga. Akhirnya kita mutusin untuk masuk aja deh. Selonong boy aja nih? Iya masuk aja. Nah kebetulan gerbang itu nggak digembok. Udah sampai akhirnya kita masih tetap telepon. Terus kita lihat ada nyala lampu tuh di pavilion. Terus itu kayaknya tuh penjaga villanya gitu. Bener, nggak lama telepon kita diangkat. Udah terus udah gitu kita bilang kan, kita udah sampai nih Pak gitu kan. Tapi Rio-nya belum sampai. Oh ya udah sebentar ya Neng, berapa orang di situ katanya gitu. Kita berempat. Akhirnya penjaga itu keluar, dia bawa 2 payung, satu yang dia pakai, terus dia bawa 2 payung gitu kan. Dia nyamperin kita tuh, terus bilang motor parkirnya di situ aja katanya, depan villa yang besar. Udah akhirnya
Kita berdua nih jalan kan bertiga tuh ya, gue sama temen gue terus sama si penjaga vilanya jalan pakai payung menuju ke rumah yang besar itu kan. Terus temen gue parkir itu naik motor di situ. Nah tapi kita itu nggak langsung disuruh masuk sama si penjaga villa. Jadi dia bilang gini, bentar ya Neng, ini diberesin dulu villanya. Kita sempat kesel ya, artinya yang kayak si Rio bilang katanya udah kontak ya gitu, tapi kok kenapa masih baru mau diberesin? Nunggu di sini dulu ya Neng. Jadi villanya itu kan memang naik ya, kayak rumah panggung kan. Jadi kita duduk di teras depan villa. Bener nih, villa ini ternyata masih gelap. Jadi penjaga ini masuk baru tuh nggak tahu ya aktivitas apa yang dilakuin sama dia, nyalain lampu apa kayak gitu. Lumayan lama ya kita nunggu sampai akhirnya kita hubungin teman-teman kita kan tuh yang lain. Terus udah mereka kita kasih tahu lah. Tapi mereka juga nggak langsung menuju ke villa tuh karena oh ini villanya soalnya jauh banget. Benar-benar masuk ke perkampungan, ke rumah-rumah warga. Lo kalau misalkan mau beli cemilan apa udah beli dulu deh gitu kan. Prepare lah ya. Prepare. Karena memang kita nggak expect villanya itu semasuk itu gitu ke pemukiman. Udah akhirnya kita nunggu si bapak ini ngeberesin villa juga agak lama. Terus teman-teman kita juga belum nyampe-nyampe. Sampai akhirnya nggak lama tuh teman kita nyampe nih. Mereka berbarengan tuh, berarti ada 6 motor. Nah pada saat teman-teman gue datang nih, itu mereka emang ngeluh gitu. Gila ya nih villa jauh banget, kata ini mah tempat jin buang anak. Pokoknya kita tuh kayak ngasih syarat yang udah lu jangan sompral deh ngomongnya, kita nggak tahu nih villa kayak apa gitu. Mana si Rio belum datang lagi. Sini udah naik, gue bilang gitu kan. Pada naik semua, udah bisa masuk. Ntar dulu yang jaga belum keluar, gue bilang gitu kan nggak etis lah ya. Udah tunggu aja di sini dulu. Akhirnya kita semua tuh masih nongkrong di depan teras balkon situ ya, balkon depan. Nggak lama kemudian, mungkin ya jam 9-an gitulah, penjaga ini tuh keluar. Oke Neng, villanya udah siap, kamarnya udah siap, dia bilang gitu kan. Yuk kita masuk nih. Terus pas begitu kita masuk, itu kondisi villa kan dari luar seperti bangunan yang modern gitu ya. Jadi walaupun dia rumah panggung, tapi bagus lah gitu, bukan rumah tua. Tapi itu pas begitu kita masuk ke dalam ruang tamunya, itu kayak rumah tua. Suasananya ya. Jadi kayak lantai itu kayu, terus sofa jadul gitulah. Dan memang ruang tamunya ini luas banget. Tapi sofa itu benar-benar kayak bukan ditata seperti interior ruang tamu. Jadi kayak dipepet-pepetin ke tembok. Bahkan ada beberapa sofa yang diplastikin. Gitulah ya. Jadi kayak memang ini rumah sepertinya jarang disambangi gitu, ditempati. Terus udah gitu karpet di tiap sofa itu depannya pasti ada karpetnya. Kita ibaratnya dikasih tahu nih ya, ini kamar itu cuma ada 2. Ini kamar yang ini sama kamar yang ini gitu ya. Jadi antara kamar sama kamar, tengah-tengahnya itu adalah dapur bersih. Jadi kayak ada minibar gitulah ya, mejanya tuh bukan meja makan tapi meja bar. Terus di situ juga ada dispenser segala macam. Nah di sebelah sininya itu ruang tamu yang tadi gue bilang banyak sofa-sofa. Akhirnya dia bilang gini, tapi toilet atau kamar mandi hanya ada di kamar yang ini, kamar yang sebelah kanan. Nanti Neng sama A pilih aja mau tidur di mana. Udah ya saya tinggal gitu kan. Akhirnya ditinggalkan sama si penjaga ini. Sebelumnya penjaga ini bilang, ini kamar yang ini dia nunjuk nih, kamar yang ada toiletnya. Kalau tamu datang ke sini sih jarang ada yang mau tidur di kamar ini. Dia tuh udah nge-warning kita gitu ya. Tapi kita sendiri bingung maksudnya apa. Kok lu kayak langsung udah bikin kita gak nyaman jadinya dengan nge-warning bahwa kamar ini angker gitu. Kamar ini serem. Sedangkan toilet itu yang di dalam hanya ada di kamar yang ini. Yang satu lagi toilet itu adalah dekat balkon teras belakang. Jadi kita harus keluar dulu ke teras belakang baru ada toilet di sebelah kirinya. Which is itu tidak di dalam ruangan dong. Di luar gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau dong, kita pasti maunya ke kamar mandi yang di sini dong. Tapi kan dengan dia nge-warning kayak gitu, kita jadi kayak gimana sih ya? Akhirnya gue sama teman-teman gue bilang gini, rasanya kita nggak akan tidur di kamar deh. Udah kita ngumpul semua deh di ruang tengah gitu kan, di ruang tamu itu. Karena kan banyak sofa juga, terus ada karpet ya, nggak apa-apa lah ya gitu. Udah tuh, terus akhirnya gue tuh sama temen gue mau ke toilet karena toiletnya serem ya. Dan kita juga udah di warning seperti itu sama penjaganya. Akhirnya
temenin gue yuk ke toilet gitu kan. Masuklah ke kamar itu nih, gue ditemenin sama temen gue cewek satu. Kita masuklah tuh ke dalam toilet. Pada saat kita lagi di toilet, itu kita ngedenger kayak ada suara perempuan lagi ngobrol. Dan itu pasti di dalam kamar. Karena apa? Kalau orang ngobrol di luar kamar itu nggak akan kedengeran sama kita. Jadi karena samar, walaupun samar tapi itu kedengeran. Udah pasti dari dalam kamar. Oke, berarti sorry, lu di dalam toilet berdua nih? Berdua. Akhirnya pas kita di dalam toilet kita dengar suara perempuan itu kan. Kita berpikir teman kita nih si Rio udah dateng. Jadi suara ini mungkin suara teman kita yang di mobil nih, yang perempuan. Udah, kita masih di toilet. Tiba-tiba dari dengar suara perempuan ini, kita dengar suara anak kecil. Anak kecil perempuan. Kita dengar tuh lagi ngobrol. Siapa yang bawa anak kecil ya? Karena kita tahu nggak ada yang bawa anak kecil. Oh, tapi kita masih berpikir anak yang jaga kali ya Pak, gimana gitu. Selesai dari toilet, kita kan keluar kan. Di dalam kamar itu ada lukisan. Objeknya manusia, ibu sama anak perempuan. Ya mungkin ibunya sekitar 40 tahunan gitu ya, 40 tahunan dan anak ini umur 3 tahun gitu, yang lagi dipeluk gitu sama dia. Nah karena lukisan ini kayak lukisan lama gitu ya, jadi memang menyeramkan. Nah saat kita lagi mengamati lukisan itu tiba-tiba lukisan itu jatuhnya tuh kayak yang bergeser, kayak seakan-akan talinya putus. Ya bergeser terus langsung jatuh, gubrak. Kan kita kaget gitu ya, kita langsung keluar tuh. Apaan tuh, kata teman-teman kita yang di luar gitu. Itu lukisannya copot, gue bilang gitu. Oh ya udah, nanti bilanglah sama si penjaganya. Terus kalau enggak benerin deh, gue bilang gitu kan, kita nggak enak. Udah sampai akhirnya iya ya nanti aja gitu. Udah deh kita duduk-duduk dulu deh di depan. Oh iya gue bilang, si Rio udah datang ya? Gue bilang gitu kan. Enggak, belum datang. Lah tadi suara perempuan siapa tuh? Kita pikirnya itu Maya nih, ada teman gue cewek yang memang ikut dalam mobil bareng sama Rio. Tapi ternyata pada saat kita tanya ke teman-teman kita tuh belum datang, Rio tuh belum datang. Mereka bingung, enggak ada perempuan, kan lo di toilet itu. Jadi nggak ada perempuan, itu laki semua. Sedangkan gue jelas-jelas dengar suara perempuan dan anak kecil gitu loh. Jadi seakan-akan gini suaranya ya. Suaranya itu seakan-akan kayak yang perempuan ini menenangkan anak kecilnya, yang anak kecilnya kayak bawel nanya-nanya. Jadi perempuannya kayak terus anak kecilnya terus perempuan ini ngomong lagi, iya gini. Nggak ada perempuan, gue bilang gitu. Udah colek-colekan tuh sama temen gue yang cewek ini, karena kita kayak yang ini relate gak sih sama lukisan yang jatuh ini gitu. Udahlah tuh, akhirnya sambil nunggu si Rio datang, kita nongkrong lagi dong di teras depan. Karena di dalam itu memang hawanya tuh agak lembab. Nah pada saat kita mau nongkrong di teras depan, itu tiba-tiba gue ngeliat kayak di dapur bersih ini, itu kayak ada nyala percik api. Gue pikir ini konslet listrik, karena begitu nyala percik api itu lampu mati, listrik tuh mati. Kita bilang gini ya, ini kayaknya ini deh saklarnya turun, kayaknya ada konslet deh. Yaudah deh kita tunggu di luar aja. Bener tuh, nggak lama penjaga datang kan, mati listrik pak. Terus coba saya cek, kayaknya ada konslet deh, kita bilang gitu kan. Tapi ternyata enggak. Jadi dinyalain lagi tuh kan sama si penjaganya. Tapi kita kan masih duduk di luar kan. Si Rio ini kan nggak datang-datang. Terus kita masuk deh tuh ke dalam. Pas masuk ke dalam, ini kita lagi ngeriung lah ya di ruang tamu. Itu kita ngerasa kayak udara, hawa di dalam ruang tamu itu tuh berubah. Itu belum lewat jam 12 ya kayaknya. Berubah, udara di ruang tamu kok dingin banget. Logikanya kalau seandainya hawa dingin itu dari luar, embun itu kan di balik jendela, di luar. Kalau ini embunnya di dalam. Artinya kan di dalam rumah yang dingin dibandingkan di luar. Ini kok dingin banget ya, sampai kayak begini tuh, lihat kacanya sampai berembun loh. Jadi kita kayak saat itu kita udah mulai notice ada yang nggak beres lah. Itu kan tas bawaan kita itu masih berantakan lah di situ ya, karena belum ngatur-ngatur tempat kan, kita udah main taruh-taruh tas aja. Terus kita ke depan kan, nongkrong di teras depan kan.
Nggak lama tuh sekitar jam 12-an lah, Rio datang tuh naik mobil. Kan mereka nih berempat nih di dalam mobil. Jadi Rio, terus udah gitu ada tiga perempuan. Sorry, tadi berarti perempuannya ada 5. Satu Rio di dalam mobil dan 3 orang perempuan ini di dalam mobil. Salah satunya yang gue curigain itu namanya Maya. Yang tadi ngobrol. Di kamar tadi? Iya, di kamar tadi. Karena suaranya hampir mirip-mirip suaranya si Maya inilah. Nah, FYI, Maya ini adalah kita sebut sebagai teman kita yang princess. Ya, jadi cewek-cewek yang ribet gitu ya, yang nginep 2 malam juga bawanya 3 koper gitu-gitulah ya. Terus belum lagi tasnya apa segala macam. Akhirnya mereka datang, lo gimana sih? Kita marah-marah lah sama si Rio. Itu kita nunggu di sini lumayan lama loh, penjaga lo baru beres ternyata gitu. Ya udah masuk, ngapain sih lo di luar? Sebenarnya kita keluar itu karena hawa di dalam tuh lebih dingin daripada di luar. Terus akhirnya si Rio ngajakin masuk kan, ayo masuk. Wah lo udah pada tata-tata loh. Itu kita semua pada bingung tau gak. Jadi ternyata lo kan tadi gue bilang ya, itu tas kita berantakan di dalam kan. Masih main asal taruh gitu aja kan. Itu tiba-tiba pas kita masuk bareng si Rio, tas kita udah tertata. Seperti ada yang nata di tempat mana kita harus tidur. Jadi tas itu tuh benar-benar ditata di tempat-tempatnya. Jadi kayak ada satu sofa, ada tasnya si siapa di situ satu. Jadi seakan-akan lo tidur sini. Terus di bawah sofa itu ada karpet kan? 3 berjajar tas si ini. Jadi itu udah rapih tertata. Padahal kita yakin banget di dalam itu nggak ada orang. Karena semua teman kita kan keluar. Karena kita kan naruh tasnya di ruang tamu semua dan itu sudah tertata, si Maya ini teman gua itu tiba-tiba yang, lo pada tidur di sini semua, ada kamar nggak? Gue di kamar dong. Akhirnya kita sempat kayak mau ngisengin si Maya ya. Oke lo di kamar makan tuh kamar yang serem, ya kan? Lo mau tidur di kamar silakan gitu. Kita mah enggak deh ya, kita di ruang tamu aja. Udahlah, akhirnya si Maya ini masuk. Yang mana? Kamarnya yang ada toiletnya yang mana ya? Pokoknya ribet lah dia. Terus akhirnya dianterin lah tuh si Maya ke situ. Oke, gue di sini kata si Maya gitu. Tapi siapa yang mau tidur sama gue nih? Nggak ada yang mau tidur sama dia sebenarnya. Tapi akhirnya salah satu temen gue yang ikut semobil sama Maya bilang ya udah gue temenin gitu. Jadi mereka berdua naruh tas di dalam situ kan. Nah nggak lama abis si Maya naruh tas tuh, ya mungkin 12:30 kali ya, abis kita ngobrol-ngobrol juga, itu tiba-tiba lampu mati lagi, ya kan? Dan temen gue ini ada yang notice. Bener deh Sin, kayaknya itu konslet deh. Gue juga ngeliat ada percikan api tuh dari situ. Terus gue bilang gini, ini saklarnya benar-benar nggak ada colokan kabel sama sekali. Jadi gimana konsletnya sebenarnya gitu kan? Terus udah gitu, coba kita bilang lagi deh sama penjaganya. Udah deh kita nongkrong di luar aja lah gitu. Nanti aja ke dalamnya pas mau tidur. Pas begitu manggil penjaganya tuh datang lagi. Jadi emang sebelum kita panggil kayaknya dia sudah OTW ke rumah itu. Tiba-tiba pas begitu listrik dinyalain lagi, si Maya bilang, anjrit jangan kayak begini dong. Pada sentimen amat sama gue. Tasnya dia kelempar keluar dari kamar. Tasnya dia tuh seakan-akan kayak ada yang ngebuang dari kamar gitu. Dan isinya tuh berantakan gitu loh. Udah terus main nuduh aja kan dia, karena ya memang pasti kerjaan salah satu di antara kita mikirnya gitu kan. Tapi kan kita semua di luar dan kita belum cerita sama si Maya ataupun Rio tentang tas yang tertata rapi. Jangan begitu dong katanya gitu, mentang-mentang gue di kamar, lo yang gak terima ngomong aja sini sama gue, jangan tas gue dilemparin dari kamar gitulah. Kita sendiri kaget gitu, karena kita tahu kita semua lagi ada di luar, jadi gak ada orang di dalam situ. Lo jangan asal nuduh aja katanya gitu. Emang siapa sih yang lo tuduh ngelempar tas katanya gitu kan. Terus ya enggak, tapi gak suka nih gue kayak gini. Masalahnya ini ada parfum gue, ada makeup gue semuanya gitu. Ya udah intinya nggak ada yang ngaku lah. Karena memang bukan kita. Si Maya masih sambil ngedumel tuh ya, ngerapihin barang-barangnya dia, masukin ke dalam tasnya dan masuk ke kamar. Nah terus nggak lama kemudian lah kita nyusul tuh karena mau ke toilet lagi kan. Tapi kita herannya lukisan itu udah terpasang. Lukisan si perempuan sama anaknya ini itu udah terpasang di tempatnya seperti semula. Kan
tadi kan jatuh tuh dan belum ada yang ngebenerin sama sekali kan. Nggak mungkin lah orang seperti Maya yang ngebenerin lukisan itu gitu ya. Pasti dia juga nggak akan peduli lah sama sekelilingnya. Udah dong, terus akhirnya kita bilang gini, gue sama temen gue yang waktu itu ke toilet ya, itu lukisan perasaan jatuh kan ya? Iya, belum ada yang benerin kan? Belum. Nah itu kenapa ada di situ lagi? Udah bodoh gitu ya, pokoknya nggak usah dibahas deh gitu. Akhirnya udah kita keluar dong ya. Lo tahu kan namanya anak-anak pada ya ngumpul-ngumpul. Kita begadang-begadang lah tuh. Itu main-main gitar apa segala macam. Terus udah gitu ada juga yang di balkon pada ngopi-ngopi, bikin kopi gitu, ngerokok-ngerokok apa. Nah kebetulan saat itu gue itu bersandar di pagar balkon. Jadi membelakangi halaman di bawah, terus menghadap ke villa, ke pintu masuk villa gitu. Jadi di halaman depan villa itu halaman luas rumput. Terus ada ayunannya di situ. Tapi ayunan yang berhadap-hadapan, tau gak lo? Ayunan tua yang dari besi gitu, hadap-hadapan. Dan kebetulan warnanya putih. Jadi memang kelihatan dari atas villa kan. Di halaman itu pun ada lampu taman. Jadi ya samar-samar ada cahaya lah, gak gelap banget. Terus tiba-tiba temen gue ini ada yang notice, itu yang jaga villa ya, katanya gitu. Nunjuk ke halaman itu, depan, deket ayunan. Terus pas kita lihat, iya yang jaga villa. Itu dia lagi ngomong sama siapa? Kata temen gue begitu. Jadi jarak antara balkon atas ini dengan si tempat ayunan itu mungkin jaraknya sekitar 20 meter. Iya. Jadi kita ngelihatnya memang gak jelas kan, dan gak bisa denger lah apa yang dia omongin. Tapi kita ngelihat gesturnya dia tuh seperti orang marah-marah. Seperti orang yang kayak, gitu marah kesini ke situ. Dan seperti ada dua sosok di ayunan itu. Karena dia noleh kanan, noleh kiri. Kayak marah-marah, gesturnya tuh kayak orang marah gitu. Akhirnya kita pada merhatiin semua dong. Kita pada merhatiin, gila kali tuh orang gitu kan ya. Serem juga loh dia bilang gitu kan. Terus apalagi kayak emosi gitu dia ininya. Tapi kita berusaha untuk denger dia ngomong apa, ya gak kedengeran. Jadi kita hanya lihat gesturnya aja. Nah gak lama kemudian kita ngelihat itu dia seperti melakukan ritual. Jadi dia kayak ngeginin tangannya tuh ke mulut gitu. Terus habis itu dia ngelilingin ayunan itu kayak dia menyebar sesuatu di sekeliling ayunan itu. Tapi kita yakin itu bukan bunga-bungaan. Karena kalau bunga-bungaan kan pasti kelihatan merah-merahnya itu. Jadi mungkin serbuk kali ya. Entah garam, entah pasir, entah apalah gitu. Pokoknya gak kelihatan sama kita. Tapi kita lihat dia hanya nebar. Udah dong, karena kita takut dia notice, kita akhirnya yang kayak memalingkan muka kan, langsung pura-pura aktivitas lagi. Ya itu mungkin baru jam 12:30 atau jam 1 gitu ya. Terus tiba-tiba kita kaget, temen kita nih, yang temen gue yang nganterin gue ke toilet nih, namanya Nur lah gitu ya. Tiba-tiba dia teriak, dia tuh lagi duduk di lantai. Dia lagi duduk di lantai gini kan, sambil kakinya ditekuk, terus tiba-tiba dia teriak dan nangis gitu, histeris, histeris. Terus dia bilang katanya gini, ayo temenin saya main. Kita udah mikir kan ini bukan Nur deh kayaknya. Main kemana? Ayo temenin saya main di ayunan. Jadi kita mikirnya jangan-jangan itu tuh, jangan-jangan dia nih yang sosok yang ada di ayunan yang gak kita lihat. Nur sadar gitu kan, sadar. Sampai akhirnya dikasih air apalah segala macam, kita balur-balurin minyak gitu kan, sampai dia sadar dan dia sendiri bingung. Kenapa gitu? Lo sadar gak sih tadi lo ngomong apa? Lo ngajakin kita main di ayunan. Akhirnya kita berasumsi lah tuh bahwa ini kayaknya nih villa memang agak horor ya. Secara kita lihat si penjaga itu lagi ngobrol di ayunan tanpa ada lawan bicaranya. Terus tiba-tiba si Nur begitu lagi. Terus temen gue yang satu lagi nih, yang perempuan juga ya, yang nemenin si Maya di kamar. Ini dia bilang gini, itu kayaknya si Nur bener deh kemasukan setan yang ada di ayunan itu. Dia bilang gitu. Tadi sebenarnya sebelum si Nur itu teriak, gue memang ngeliat kayak siluet gitu, dan itu ngadep ke gue. Dia bilang gitu kan, ya semacam kunti gitu ya, cuma rambutnya diikat katanya. Iya, rambutnya tuh diikat. Dan memang perempuan ini gak ngeliat gue, tapi gue ngeliat dia. Mukanya itu kayak putih, gimana ya, lo kalau misalkan ngeliat orang muka pucat dengan lampu kondisi summer kan gak kelihatan dong, tapi ini putih gitu mukanya.
Terus ngadep ke gue, baru tuh gak lama si Nur teriak katanya gitu, udah masuk aja deh, kita masuk aja deh ke dalam. Kayaknya suasananya udah gak kondusif nih. Tanpa kita sadari pada saat kita masuk ke dalam, itu kita memang menempati tempat yang udah ditata. Sampai akhirnya kayaknya si Rio ini gabut. Dia bilang gini, ngapain lo, katanya liburan jauh-jauh cuma mau tidur aja. Keliling villa yuk. Keliling villa, ini villa gede tahu, ada lapangan tenisnya, dia bilang gitu kan. Pokoknya halamannya masih luas banget. Aduh, kita sebenarnya udah mager gitu ya. Cuma ya kita menghargai si Rio lah. Akhirnya sekitar jam 1:30 tuh Rio bilang gini, ke bawah yuk, di bawah tuh ada tempat ngumpul-ngumpul loh, katanya gitu. Ada kursi-kursi apa segala macam. Di bawah mana? Ini di bawah rumah ini, kan ini rumah panggung, katanya gitu. Oh ya udah, lewat mana? Lewat teras belakang aja. Teras belakang itu kan ada tangga turun juga kan. Udah, akhirnya kita lewat lah ke situ. Terus menuju ke bawah. Terus si Rio bilang, ini ya kata yang jaga villa gua nih, kamar di bawah ini nggak ada yang nempatin loh. Jadi semua tamu yang datang ke sini tuh nggak ada yang mau ditaruh di kamar bawah. Katanya ada penampakan nenek-nenek, katanya gitu. Si Rio nih yang bilang ya, ada penampakan nenek-nenek. Akhirnya kita cuma berasumsi gini, gila semua kamar di villa ini dong angker gitu kan. Di atas ada si itu, di bawah ada nenek-nenek ini. Akhirnya kita yang cewek-cewek memutuskan untuk udah kita di atas aja, lu kalau mau di bawah di bawah. Nah pada saat gue mau balik ke atas kan gue ngelewatin si kamar yang si Rio bilang ini kan, yang kamar angker ini kan. Nah pada saat kita lewat pertama, gue yakin banget pintu kamar itu tuh ketutup. Tapi pada saat gue balik lagi sama teman-teman gue, kok itu pintu kamarnya kebuka. Pintu kamarnya kebuka dan ternyata pada saat gue ngelewatin pintu kamar itu rasanya kayaknya nyamber deh ke gue, karena gue tiba-tiba kayak nggak sadarkan diri. Tiba-tiba gue nggak sadarkan diri dan menurut teman-teman gue itu kayak gue ketawa-ketawa, cekikikan apalah segala macam dan suaranya memang suara nenek-nenek. Wah anjir. Jadi bukan suara gue. Sampai ditanya sama temen gue, siapa kamu? Siapa kamu? Keluar kamu dari situ, keluar kamu. Takut ya gitu. Pokoknya ini kayak yang nantangin orang gitu, yang takut kan? Enggak, saya nggak takut, kata temen gue gitu kan. Terus keluar kamu, ngapain kamu masuk di situ gitu? Keluar. Udahlah, akhirnya keluar tuh. Dan gue sadar lagi ya lemes lah gitu. Terus gue tanya, kenapa? Lo jangan bengong Sin, katanya gitu kan. Enggak bengong lah, namanya orang lagi jalan kan gitu. Berarti kan energinya jelek ya, maksudnya agresif dan negatif. Udah kan kita jalan lagi tuh lewat tangga teras belakang kan, balkon belakang tuh naik ke atas. Sekalian aja dia ke toilet. Ada toilet di belakang kan tuh, yang di teras belakang tuh, di balkon. Pada saat kita ke toilet itu, ternyata airnya nggak nyala. Waduh, airnya nggak nyala gitu. Udah mah cuma 2 nih toilet, satu di kamar, satu di sini. Yang di sini nggak nyala lagi airnya. Pas begitu kita balik badan, tiba-tiba penjaga villa itu naik, bawa ember, isinya air sama gayung. Si penjaga ini kan kita belum ngomong ya. Iya. Nah, naik, terus udah gitu dia bilang gini, Neng punten, katanya gitu. Ini toilet memang air kerannya mati, katanya. Terus ini airnya, dia bilang kalau mau ke toilet. Gercep juga dia ya. Pas kita ke kamar mandi tahu nggak ada air, langsung dibawain air loh gitu di ember. Akhirnya iya udah makasih Mang gitu, makasih. Kita bawalah tuh air itu ke ember itu, masuk ke dalam toilet. Nah tiba-tiba pas begitu udah selesai kita dari toilet tuh, kita mau masuk ke dalam kan, itu penjaga villanya naik nggak bawa apa-apa. Terus dia bilang gini, kayak dejavu ngulangin lagi, cuma bedanya dia nggak bawa ember. Dia cuma bilang gini, Neng mau pakai ini toilet di sini tuh kerannya mati, airnya tuh nggak nyala. Jadi kalau Neng mau ke toilet ini, itu udah saya siapin ya ember di keran bawah. Jadi diisi di keran bawah. Kita bilang gini, lah ini udah ada ember Pak, udah ada airnya. Bukannya tadi Bapak yang nganter? Terus si Bapak ini bilang gini, punten Neng, katanya gitu. Neng tahu lah saya udah tua, katanya gitu. Mana kuat bawa ember isinya air naik tangga lagi. Gila.
Lah itu siapa yang bawa dong kalau gitu ya? Emang iya sih gitu. Nih bapak-bapak naik tangga aja tuh pegangan. Mana mungkin bawa ember dengan air penuh dan kayak tegap aja. Dan lo tau nggak, sebenarnya kita ini agak heran dengan ekspresi muka si penjaga. Jadi dia tuh kayak punya kepribadian ganda, tau nggak? Ini dia bisa begini ya, ramah nih sama kita. Iya Neng, itu airnya udah bapak siapin ya, embernya disiapin ya di bawah. Kalau Neng mau pakai toilet ini, isi aja tuh embernya di bawah deket keran itu. Iya, iya Pak, makasih Pak. Tapi habis itu dia balik badan, itu mukanya sangar lagi. Jadi kayak dia tuh bisa nge-switch gitu loh, emosinya dia gitu kan. Sampai kita ngomongin sih kayak freak banget ya tuh penjaga villa, gila Nyaru ya. ya gitu. Iya, kok bisa ya tiba-tiba orang ramah senyum baik-baik tiba-tiba balik langsung mukanya sangar lagi gitu. Udah akhirnya kita nggak gubris itu ya, cuma sempat jadi bahan obrolan juga di antara kita tuh. Akhirnya kita masuk lagi ke dalam villa, terus kita bilang, yo itu tadi lukisan tuh jatuh. Terus tapi pas begitu kita lihat itu ternyata udah kepasang lagi. Terus oh ya udah dipasang kali sama yang jaga. Enggak, belum sih gitu ya kita bilang. Terus takutnya nanti kita disalahin lah apa gimana. Terus udah biarin aja, emang lukisan lama kali gitu. Nanti kalau jatuh lagi ya kasih tahu aja ke penjaganya gitu. Udah, jadi ada beberapa teman-teman gue itu yang memang udah pada tidur gitu. Terus kebetulan nih kita berempat termasuk gue juga yang belum tidur saat itu. Mungkin udah jam 2:30 kali ya. Udah 2:30 tuh. Kita masih main kartu tuh di ruang tamu. Udah kan masih main kartu di ruang tamu. Terus habis itu waduh, gue mau ke toilet tapi temen gue si Nur udah tidur. Akhirnya mau gak mau dong gue ke toilet sendiri kan gitu. Tapi gue agak tenang lah karena si Maya sama temen gue yang cewek satu lagi kan ada di kamar itu. Pas begitu gue masuk, gue ketok dulu lah ya. Mai, udah tidur belum? Numpang ke toilet ya, gue bilang gitu. Oh, kata iya mau nanggepin ada di dalam kamar. Begitu gue masuk, itu lukisannya di bawah lagi. Lukisan itu tuh ada di bawah lagi gitu. Jatuh lagi. Dan gue pikir kayak nggak mungkin ya, karena kalau lukisan itu jatuh lagi itu pasti kan si Maya tuh denger dong sama yang lain. Terus akhirnya gue langsung keluar, nggak jadi ke toilet. Gue nyamperin teman-teman gue bilang gini, itu lukisannya masih jatuh, gue bilang gitu. Nah tapi nggak tahu kenapa ya, entah si penjaga ini punya insting atau apa, gue nggak tahu ya. Jadi belum kita sampein ke penjaga bahwa itu lukisan jatuh lagi, itu penjaga udah nongol lagi di situ. Bilang kayak gini, kenapa Neng? Siapa yang manggil ya? Kita kan gak manggil. Udahlah akhirnya kita kasih tau aja sekalian. Pak, punten Pak, itu lukisan di kamar itu jatuh. Putus gitu talinya, katanya gitu kan. Enggak sih kayaknya, gue bilang gitu. Terus coba dicek. Tapi udah ada teman saya Pak, yang di kamar situ. Gak apa-apa ya, misi bentar, katanya. Udahlah akhirnya si bapak itu masuk kan, gue temenin tuh. Terus dia bilang, oh iya sebentar saya ngambil palu dulu, katanya gitu. Udah dia tuh sama si bapak ini diberesin lukisannya. Balik lagi, pada saat dia itu nanggepin kita ngobrol ramah. Begitu balik badan langsung mukanya sangar lagi. Aneh banget nih orang, gue bilang gitu. Ikhlas gak sih dia bantuin kita nih, gue bilang gitu. Terus sampai kita ledekin si Rio. Yo kasih tips yang gede yo, ntar pada saat kita keluar dari villa ini ya, biar dia seneng gitu. Jadi besok kita kesini dia gak begitu lagi. Ya udah kata urusan gue, kata Rio gitu. Nah menjelang pagi ini kan orang lapar ya, namanya kita begadang apalah segala macam. Terus udah gitu kita bikin lah tuh mie instan. Kita bikin mie instan tapi tidak masak karena kan itu dapur bersih. Jadi cuma ada dispenser terus sama rak isinya mangkok-mangkok memang. Cuma nggak tahu sendoknya di mana apa gitulah. Akhirnya kita bikin mie itu tapi hanya nyeduh pakai air dispenser lah. Cuma pakai air dispenser jadi di dalam bungkusan mie-nya gitu. Ya seadanya aja lah. Nah yang namanya kita makan mie nggak pakai sendok tuh itu kan berantakan banget kan. Dan kayak nyeruputnya tuh yang gitu kan. Udah tuh memang agak berisik lah ditambah. Jadi pengen mie lagi gue. Jadi pengen mie ya. Makan dulu kali ya? Iya boleh. Terus tiba-tiba ada salah satu teman gue cowok. Dan dia nyadar kayak jangan berisik deh. Katanya gitu. Kayaknya dia ngikutin kita deh nih.
Ngikutin gimana? Ngikutin nyeruput. Jadi kita tiba-tiba kedengeran kayak suara. Wah, anjir. Diem tuh, hening, gak ada apa-apa. Terus tiba-tiba pas kita nyeruput lagi tuh, terus wah udah deh, ini gak bener nih. Ini pasti ada sesuatu nih. Nah kebetulan pada saat si penjaga ini abis benerin lukisan di kamarnya si Maya, itu pintunya memang gak ketutup lagi. Nah posisi dapur bersih ini kan di samping kamar ini kan. Jadi pada saat pintu kamar ini terbuka, kita bisa lihat dong ke kamar itu suara apa ya gitu kan. Kayaknya kok deket banget, memang nyeruput gitu juga. Pas kagetnya itu kita ngelihat ke dalam kamar, jadi selurusan pintu itu adalah jendela kaca, tapi itu nggak ada gordennya. Jadi jendela kaca tapi hanya sekat gitu, kayak list kayu gitulah ya. Itu kita lihat, itu apaan sih, itu apaan. Itu makin mendekat, lo tahu nggak kayak makhluk terenggiling ya, yang lidahnya begitu, itu lagi ngejilatin kaca. Anjir, merinding gue. Dan itu teman-teman gue lihat. Jadi ternyata yang bunyi serut itu tadi tuh itu dia, si makhluk itu. gila. Jadi benar-benar mukanya tuh yang nempelin ke kaca, lidahnya itu menjulur gitu-gituin kaca. Gitu. Udah, oh nggak beres nih gitu, tuh apaan tuh katanya gitu kan, kata teman-teman gue ini. Akhirnya kita beralih dong, langsung pada pindah semua kan ke ruang tamu. Terus gak beres nih, villanya gak beres. Yo, lo kasih kita villa apaan nih kayak begini gitu. Terus apaan sih lo pada ini aja, pada ngaco lah gitu. Lo pada minum ya? Digituin kita. Siapa yang minum? Gue bilang lo lihat aja, gak ada minum sama sekali. Kita lagi makan mie. Sini yo, lihat yo di kamar, lihat. Si Maya yang di dalam kamar itu gak ngerasa ada apa-apa kok. Pada saat kita semua lihat ke kamar itu, yang Maya cuma gini, kenapa sih lo ribut-ribut, lo ganggu deh. Capek nih gue gitu. Jadi Maya itu nggak ngerasa sama sekali. Bahkan rasanya pada saat penjaga itu ngebenerin lukisan juga Maya nggak bangun deh. Udah kan, terus kita akhirnya itu nggak tidur. Kita nggak tidur, dan karena kita ribut-ribut kayak gitu, teman-teman kita yang lain pun pada bangun. Nah terus akhirnya kita ke teras depan lagi. Itu baru gua keluar pintu ruang tamu, itu hampir subuh kayaknya sih, ya jam 3 lewat gitulah, hampir subuh, 3:30 mungkin ya. Jadi pas begitu gue keluar pintu ruang tamu itu gue kaget, karena gue lihat di ayunan itu ada perempuan duduk, tapi ngebelakangin gue ya. Perempuan duduk ngebelakangin gue, rambutnya itu ngejuntai ke belakang begini, tapi itu walaupun jaraknya jauh, gue bisa ngeliat nih rambutnya ini agak begini kebelah dan basah, lepek gitu. Yang gue heran kan dia kayak ngayunin ayunannya nih, jadi dia ada begini kan, gitu ngayun. Itu bajunya putih dan ternyata ada darahnya di belakang. Bolong. Enggak, merembes gini loh, darah dari kepala. Jadi rambutnya tuh lepek gitu. Iya. Terus gue bilang gini kan sama temen gue, lo lihat itu nggak sih yang di ayunan? Gue bilang itu, lo lihat nggak? Nah nggak lama habis dari situ, si Nur temen gue teriak lagi, kesurupan lagi. Heboh tuh, kita pada ngerumbunin si Nur kan. Si Rio langsung tuh gercep tuh, dia langsung ke rumah penjaganya, bilang, Pak gitu, Pak. Kan penjaganya itu orang asli pribumi ya. Jadi mungkin dia juga kenal orang pintar di daerah situlah yang bisa nolongin kita. Karena ini udah kedua kalinya si Nur ini kesurupan gitu. Dan ditambah lagi gue yang pas di bawah gitu. Cuma ya gue bisa sadar sendiri gitu, cepet gitu ya. Kalau si Nur ini udah 2 kali kan. Pas pada saat si Nur ini kesurupan, si bapak itu kan nyamperin. Diajak komunikasi nih si Nur ini. Nah yang kita amaze-nya adalah, yang kita bikin shocknya itu adalah si bapak ini bilang gini ke Nur, udah tuh Neng, jangan samperin bapak terus, katanya gitu. Jangan samperin bapak terus, udah tuh pergi aja yang tenang, gak usah datang-datang ke sini lagi, katanya. Nah si Nur pun ini kayak merespon juga omongan bapaknya gitu, maksudnya dari tatapannya gitu, yang tadinya dia histeris mau nangis terus tiba-tiba kayak mereda sendiri. Nah ada temen gue yang iseng, kamu siapa sih? Kamu siapa? Saya, dia bilang gitu. Saya, kalau itu dia bilang gitu. Ah maksudnya apa nih, kata temen gue gitu. Kamu siapa namanya? Saya. Kalau dia. Kita masih gak ngerti. Akhirnya si bapak itu bilang, ngejelasin ya ke kita. Jadi gini Neng, bapak itu dulu punya anak kembar.
Dia tuh suka main nih berdua, terus kalau ngaca nih berdua nih ngaca di depan cermin. Jadi si yang ini nih, si yang saya ini yang masuk ke Nur itu bilangnya ini saya, kakaknya ini dia, gitu. Ini saya, ini dia, gitu ngaca. Udah kan, akhirnya si Nur ini berusaha disadarkan sama si bapak kan. Neng udah jangan samperin bapak terus, udah kamu pergi yang tenang. Kan sekarang kamu udah gak sendiri, kamu udah ditemenin sama teteh, katanya gitu. Jadi nama aslinya itu sebenarnya adalah Rina dan Rini, gitu. Si Rina ini adiknya, si Rini ini kakaknya. Saya tuh Rina, dia itu Rini. Kita siapa nih? Kita siapa? Jadi mereka itu sakit meninggalnya. Jadi awalnya si Rina dulu kan, dia sakit, terus parah meninggal. Terus dia bilang, biasalah teh namanya anak kembar, kadang-kadang ya sehidup semati gitu ngikut. kan. Ngikut. Jadi nggak lama kemudian, beberapa bulan kemudian si Rini juga meninggal. Itu usianya berapa Kak? Belasan kayaknya sih. Mungkin ya kalau misalkan gue lihat penampakannya si itu yang bocor itu ya Yunannya. nggak terlalu besar gitu ya, kayak masih belasan lah. Udah kan, terus dibilang gini, jadi si Rina sama Rini ini dia itu dulu waktu masih kecil sering banget lewat depan villa sama saya, ngeliat lah tuh ayunan. Jadi mereka pengen main ke situ Pak, gitu kan, mau main ayunan Pak di situ katanya. Ini cerita si bapak ya, main ayunan di situ Pak. Tapi saya bilang katanya jangan, nggak boleh, itu mah villanya orang kaya. Kita ini orang miskin, katanya nggak boleh main ke situ. Pokoknya di brainwashnya seperti itulah gitu. Jadi akhirnya si Rina sama Rini ini pun nggak pernah masuk ke dalam villa, trespassing gitu mereka nggak berani tuh. Walaupun belum ada pagar pembatas tuh saat itu ya, tahun itu gitu. Udahlah, oh gitu ya Pak. Iya, jadi semenjak Rina sama Rini ini meninggal, mereka kok suka datang ke sini dan main ayunan. Bener kan berarti yang kita pikir gitu dan kita lihat. Habis itu berarti si bapak-bapak ini itu kelihatan ngobrol di ayunan dengan dua orang nih, mungkin si ini nih berdua nih, si Rina sama Rini. Terus udah gitu akhirnya si Nur ini udah sadar kan, cuma gue masih nggak habis pikir ya, si bapak ini bilang Rina sama Rini ini kan kondisinya sakit meninggalnya. Kenapa yang gue lihat wujudnya palanya pecah? Dan logikanya kalau seandainya mereka meninggal secara baik-baik, ngapain mereka datang-datang di sini dan menghantui kita gitu? Ya kan, sampai kesurupan. Jadi seakan-akan gini ya, nggak tahu ya mungkin orang lain, tapi gue percaya bahwa kalau misalkan seseorang ini dirasuki oleh makhluk gaib, pertama memang makhluk ini pengen eksis, atau kedua mau menyampaikan sesuatu. Kan begitu kan. Apalagi ditambah karakter atau kepribadian bapak ini tuh bikin kita kayak heran aja. Kita tuh nyebutnya kayak psycho nih orang. Jadi di satu sisi baiknya begini, buruknya begini, karena ekspresi mukanya bisa berubah kok. Udah nggak apa-apa, tenang aja Neng, katanya. Udah nggak akan ganggu lagi, dia mah urusan saya, katanya gitu. Udahlah tuh, akhirnya bapak-bapak itu pergi kan. Kita nggak tidur itu, sampai akhirnya kita bilang ke Rio kan, yo, kayaknya semalam aja deh kita di sini, nggak lanjut lah. Udahlah tuh, akhirnya Rio bilang, iya sih gue juga ngeri sih, katanya gitu. Takutnya nih si Nur kesurupan di luar penglihatan kita, pemantauan kita, tiba-tiba gitu ya. Kan kita nggak tahu ya. Iya deh, udah nunggu agak terangan dikit deh, abis subuh aja kita balik ya ke Jakarta gitu. Pokoknya udah matahari mulai terbit dikit lah. Akhirnya setelah subuh tuh udah azan gitu ya, teman-teman kita juga udah banyak yang bangun. Biasalah si princess ribet ya, begitu kita tahu beres-beres, gue baru bongkar-bongkarin tas gue. Udah pokoknya beberes aja, tahu nggak villa ini ada hantunya, baru deh tuh dia cepet beberes gitu. Terus udah selesai kita beberes, terus kita siap-siapkan, pintu gerbang villa itu udah dibuka, kita udah mau balik ke Jakarta tuh. Lo tahu warga yang tadi lewat depan gerbang kan? Yang nyuruh lo ke warung? Ya, yang kita mau berteduh di warungnya.
Dia notice tuh, dia lewat, mungkin dari mau belanja kali ya, pokoknya soalnya ke arah mau keluar gitu, bukan ke arah warungnya. Dia ngeliatin kita, mungkin dia kepo ya. Dia kepo, dia tungguin tuh kita di depan gerbang. Pas begitu kita lewatin gerbang itu kan otomatis ya, karena gue kan pernah ngobrol sama dia dan pernah nunggu di warung. Ya basa-basi dikit lah, basa-basi dikit. Kemana Neng? Katanya gitu. Pulang Pak, ke Jakarta. Katanya 2 malam. Dia bilang gitu. Terus kita yang, aduh ngomongnya gimana ya. Terus temen gue tiba-tiba nyambung. Ada urusan Pak di Jakarta, urusan mendadak. Tapi semua nih balik, katanya semua balik. Iya, udah dong, ke warung dulu tuh mampir, dia bilang gitu kan. Nah, kita kepikir akhirnya yang, boleh juga sih gitu ya, kita sarapan dulu nih. Kalau cuma makan Indomie doang tuh ya Iya, waktu itu ya. walaupun cuma makan Indomie doang gitu, atau ngopi gitu ya, tapi boleh juga nih mampir. Nah, pada saat kita mampir itulah, akhirnya si penjaga warung ini cerita bahwa dulu itu pernah ada kejadian, memang kayak kampung itu dijulukinya zaman dulu itu adalah kampung dukun. Dijulukinya tuh seperti itu, dan dipercaya bahwa di situ ada dukun ilmu hitam, yang dimana dipercaya warga tuh sebagai orang sakti. Akhirnya warga tuh mengikuti alirannya itulah. Terus udah gitu dia bilang, tapi serem Neng, katanya gitu, karena ini main tumbal-tumbalan lah. Jadi mengorbankan orang-orang keluarga terdekat. Waduh, kita bilang gitu, jangan-jangan si penjaga ini termasuk salah satu penganutnya atau dukunnya. Karena penampilannya gimana ya, itu seperti bapak-bapak biasa yang kalem apa segala macam, tapi dia pakai cincin-cincin batu, terus gelang-gelang gitu, pokoknya kayak nyentrik banget lah nih bapak-bapak penampilannya gitu. Terus kayak ngapain lo di dalam villa pada saat kita datang, lo gelap-gelapan di dalam kamar. Padahal kan itu belum malam banget pas kita nyampe di villa itu pertama. Terus kedua juga, kenapa lo warning bahwa ini ada kamar yang angker, jadi seakan-akan kayak kita nggak boleh masuk ke kamar itu, tapi lo bolehin kita untuk milih kamar di mana kita mau tidur. Jadi kayak yang jangan-jangan nih si bapak ini. Terus oh ya udah, tapi bagus lah Neng gitu, kalau memang Neng nggak jadi 2 malam di sini tapi cuma semalam, karena saya dia ngomong bahasa Sunda, intinya adalah saya khawatir. Akhirnya kita berpikir yang iya masuk akal lah, kenapa orang-orang kok pada nggak mau nginep di villa ini, jarang. Dan menurut pengakuannya si Rio pun, ini villa ini udah jarang ditempati, mungkin sekitar hampir 6 bulan kosong, nggak ada tamu gitu. Padahal dulunya katanya hampir tiap weekend Rio dan keluarganya dan omnya itu memang sering kesana, tapi karena sering diganggu apa segala macam, akhirnya mereka jarang lagi gitu. Ya seperti itu. Akhirnya gini, kita sepakat gitu menyimpulkan bahwa memang ada yang tidak beres dengan penjaga villa ini. Dan dari ceritanya si warga setempat yang punya warung ini, itu kita bisa menyimpulkan bahwa mungkin si anak 2 ini, terus si ibu dan anak ini juga gitu ya, itu adalah masih ada hubungannya dengan si penjaga villa. Nah, beda cerita dengan 2 anak kembar yang ini gitu ya. Menurut warga itu juga, menurut si penjaga warung, dulu ada ibu sama anak yang tinggal di sini dan meninggal nggak jelas. Jadi artinya nggak sakit nggak apa, tiba-tiba cuma sakit sebentar meninggal. Mereka dulu sekeluarga katanya tinggal di situ, mungkin tahun 90-an ya, suami istri dan anak. Nah tiba-tiba suaminya ini pergi dengan alasan kerja, ninggalin lah tuh anak istrinya gitu, tapi nggak jelas, nggak ada kabar apa segala macam, nggak pulang-pulang ke rumah, sampai akhirnya si ibu ini meninggal, si istrinya meninggal. Ini kan sebatang kara dia, ibunya meninggal, bapaknya nggak ada, diasuh lah tuh sama tetangganya. Namanya orang lain ngasuh anak orang ya, maksudnya mungkin menjaganya juga nggak semaksimal menjaga anaknya sendiri atau gimana, lengah sampai akhirnya anak ini pun meninggal, sakit dan meninggal. Nah jadi semenjak kematian 2 orang istri dan si anak ini, itu memang warga katanya sering dihantui dengan ngelihat ada perempuan ngegendong anak keliling gitu, keliling aja, kayak memprihatinkan lah kondisinya gitu kan. Sampai akhirnya kita pikir, wah ini kayaknya kok ini match banget ya sama lukisan itu. Iya. Karena warga setempat loh, itu nggak jauh kok gitu. Jadi memang villa ini tuh besar banget.
Itu pemukiman warga tuh benar-benar dempet di kanan kirinya itu. Dan kelihatan banget gapnya ya. Jadi antara si villa yang megah sama pemukiman warga yang hampir kumuh lah. Udah akhirnya semenjak kejadian itu kita pun gak balik lagi ke villa itulah. Karena satu takut sama penjaganya. Terus kedua memang seperti ada yang tidak beres di lingkungan itu. Karena gue yakin pasti dukun itu ataupun warga yang menganutnya kan turun-temurun pasti. Mereka bisa aja mencelakai kita lah, tamu dari Jakarta gitu. Tamu lah, bukan warga. Atau mereka juga bisa mencelakai keluarga sendiri gitu. Oke, setelah kita ngobrol-ngobrol sama orang warung itu, akhirnya udah yuk kita jalan yuk balik ke Jakarta. Itu mungkin sekitar jam 7 pagi lah ya. Jam 7 pagi nggak mampir-mampir lagi tuh. Udah karena shock juga pada saat di villa itu kita udah memutuskan untuk balik ke rumah gua. Karena rumah gua kan dijadikan base camp, tempat pemberangkatan gitu kan. Akhirnya kita pulang nyampe rumah gua itu mungkin sekitar jam 9-an lah. Karena kita jalan santai. Gila sih, ini kejadiannya aneh banget ya. Aneh banget. Terutama si pemilik villa ini nih. Maksudnya si penjaga villa nih, Penjaga si bapak villa. ini nih. Tingkah laku itu menurut gue memang misterius banget sih. Iya, benar. Dari penggambaran yang lu ceritain tuh gue udah bisa nangkep kalau emang nih orang kayak aneh banget. Iya, kita sebutnya psycho loh. Gila sih. Tapi lu beneran nggak tahu nih meninggalnya si Rina Rini ini itu kenapa pastinya? Karena kan yang lu lihat di penampakannya itu kan ada Iya, darah. ada luka di kepala gitu. Sayangnya warga ini sih nggak cerita ya, warga ini nggak cerita gitu. Jadi seakan-akan kayak gini loh, ada ketakutan untuk berbicara secara transparan. Jadi karena warga ini sepertinya meyakini bahwa siapapun warga sekitar yang menganut ilmu hitam itu ataupun dukun yang mengajarkan ilmu hitam ini itu sakti. Jadi lo jangan ngomong sembarangan, udah ada batasannya lah. Itu kita berasumsi bahwa ini kayaknya Rina Rini ini bukan dicelakai. Satu, karena pada saat si bapak ini ngobrol di ayunan itu kelihatan emosi kok. Oh, iya. Iya, jadi seperti gini loh, seperti lu diganggu sama setan. Jadi setan lo marah-marahin gitu. Iya. Karena begitu ekspresinya, dia tuh marah kayak gitu-gitu gini-gini terus langsung gitu, terus langsung nyebar itu. Berarti kan seakan-akan ngusir. Tapi di depan kita dia pura-pura berperilaku baik, ngajak ngobrol si anak ini, Neng, udah yang tenang Neng gitu. Jadi kayak beda banget. Dan kenapa kita bilang dia itu psycho ya, kayak berkepribadian ganda. Lu tahu nggak orang bisa ramah, iya Neng, tiba-tiba dia balik badan langsung yang mukanya serem gitu. Jadi kayak dua muka ya gitulah. Dan yang aneh juga nih yang dialamin sama kakak dan rombongan itu adalah barang-barang yang rapi dengan sendirinya. Ini perbuatan siapa nih sebenarnya nih? Yang jelas bukan perbuatan kita. Iya. Gitu. Itu kan ada bisa bilang ada sosok yang nenek-nenek ya. Iya. Terus anak kecil dengan ibunya. Sama si saya dan dia. Nah ini siapa pelakunya nih? Kalau menurut gini ya, kalau menurut kita yang ada di situ nenek-nenek itu nggak mungkin. Karena nenek-nenek itu kan sepertinya menakut-nakuti kita dan kita suruh keluar ya. Oh iya. Karena kan pada saat gua kerasukan itu kan menurut temen-temen gue, nenek ini tuh yang ketawa ngeledek gitu, yang kayak nantangin kita kan. Sampai bahkan nenek ini bilang takut ya gitu. Kalau ini kan seakan-akan kayak memberikan kita kenyamanan gitu dengan nata. Jadi kita cuma berpikir itu adalah saya dan dia. Jadi seakan-akan mereka itu mau mengungkapkan ini loh. Wah, mumpung ada perantara nih mumpung gitu ada ya. perantara gitu. Sekalian lah gue bantu-bantu dulu nih, gue rapiin tempatnya biar enak, biar nanti gue juga enak, mungkin gitu kali ya. Cuma kita ke distract tuh dengan si makhluk seperti terenggiling itulah, si nenek-nenek gitu. Gue pikir tadi memang dia lagi makan Indomie juga, ternyata kaca. Enggak, kaca itu dijilat. Jadi lidahnya itu panjang dan ini gini-giniin kaca. Iya. Gitu loh.
Kak Sinta, terima kasih banyak ya Kak ya sudah mampir kemari dan mau menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di villa bersama dengan teman-teman Kakak nih. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh Kakak ya Kak ya. Salam juga buat teman-teman di rumah. Dan terima kasih banyak juga buat Jagger di rumah yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap di setiap hari Kamis, Sabtu, dan Senin di jam 9 malam. Dan gue juga mau ngingetin buat kalian yang mau jadi narasumber kayak Kak Sinta, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di sini. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Kak Sinta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kak, thank you ya Kak ya. Thank you.